Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Sahabat kuat Majai Motor Lover dimanapun anda berada, sehat selalu. Ini saya mau mereview jualan ya. Jualan judulnya dijual mobil Honda Civic Genio tahun 92 dengan kondisi modifikasi yang cakep, ganteng, tapi layak untuk dipakai harian. Oke, dengan kondisi nopol AG Jawa Timur, pajak hidup, pajaknya 1.150.000, kondisi sangat layak dan di atas rata-rata. Jadi kalau kita cari Genio tahun 92, 93, 94, 95, kondisi begini itu sulit. Ini tidak orisinil, tapi modifikasi yang sangat worth it dan cakep, tapi modifikasinya bisa untuk daily. Jadi ada beberapa modifikasi yang nggak bisa untuk daily, artinya nggak nyaman. Kalau ini masih sangat nyaman, tetangga. Jadi modifikasi yang sangat nyaman untuk daily, mobilnya keren, cakep, bisa dipakai harian. Itu yang kita mungkin agak sulit konsepnya. Oke ya, apa aja yang kita modifikasi, harga berapa? Kita ikuti video berikut. Oke, video tadi teman-teman sudah lihat ya. Untuk harga kita sampaikan di pertengahan atau akhir video ya. Yang pasti murah, hanya 40 jutaan ya. Nah, lebihnya berapa nanti kita ikuti videonya. Kita harus lihat spesifikasinya dulu, jangan harganya dulu, speknya apa. Oke, untuk cat ini restorasi total, jadi untuk cat modifikasi dan catnya baru total. Gitu ya. Untuk pengerjaan cat ya ini bisa dibilang bagus, bisa dibilang cukupan. Nah gitu ya, karena juga nggak mahal-mahal banget kita ngecatnya. Untuk velg tetap mempertahankan velg ukuran standar ya. Nah, nggak yang terlalu uprim. Nah, aslinya kan 15, ini kita pakai ring 16 ukuran ban 50/195. Jadi masih bisa dipakai harian. Untuk belok-belok juga nyaman, nggak perlu pasang adaptor, dan itu safety. Yang penting safety ya, karena kita di jalan itu safety. Gitu untuk dari luar. Oke ya, jadi ban masih worth it karena ring 16. Ukuran ban juga masih profilnya 50, lebarnya 195. Jadi juga worth it. Di depan untuk kokel juga aman, karena kalau ukuran ban segini untuk kokel itu tidak ganas. Kalau kita lebih besar lagi rimnya, kemudian pelek bannya lebih tipis, lebih lebar, nanti kita pakai spacer, itu nanti dari sisi kaki juga durability-nya akan berkurang. Jadi kalau teman-teman upgrade ban, upgrade rim, upsize ya, upsize itu nanti dampaknya kaki akan cepat hancur. Kalau masih standar begini, upnya 1 in itu masih worth it banget dan safety. Oke ya, kita review luar dulu. Untuk spion, spion modelnya begini, ala-ala Sepun ya. Jadi Japanese CDM, Japanese Domination Market ya. Spion Sepun begini. Nah, ini berfungsi, bisa dipakai lihat ke belakang. Jadi tidak syukur variasi, tidak syukur nemplek gitu ya. Untuk wiper frameless biasa itu. Kita beli wiper frameless itu paling 150.000 sekarang satu set yang bagus sudah. Yang hybrid. Kemudian untuk headlamp ini pengerjaan diganti dengan model yang
kita pakai Proji B-beam, Proji B-beam dengan dua lampu, kemudian running apa ini namanya, running LED untuk kita jumper bersamaan dengan kabel lampu sein, jadi seinnya running. Nah ini untuk lampu kota, jadi tetap dia di ringnya, jadi ini ala BMW X5, nah gitu ya, ala bukan BMW X5. Kalau kita pakai Projinya BMW X5 sangat mahal. Nah ini Projian. Nah yang penting ini adalah ide kreatif, nomor satu itu ide kreatif. Nah ini lampu kotanya begini ya, jadi teman-teman bisa niru modelnya seperti ini. Nah, dan yang penting pengerjaannya tidak asal-asalan supaya tidak ngembun, nah gitu ya. Kalau lampu-lampu begini, nah ini lampu-lampu begini kecil-kecil begini tidak mahal. Nah, paling lampu begini kita beli itu 200 ribuan, tapi sudah menambah cakep. Jangan lupa karena kita konsepnya GDM, kita kasih tempat plat nomor yang bisa dingkluk begini. Cuma kalau plat nomor ini terlalu jelek menurut saya, karena kan plat nomornya lebar. Tapi mau dikata apa, regulasi pemerintah kita plat nomor sekarang kan 44 cm ya lebarnya. Nah, seharusnya kalau GDM kan kecil-kecil gitu. Mau tak belikan kayak gitu nanti apa ya, melanggar regulasi daripada pemerintah kita. Oke, untuk lampu sein samping sama, kita pelan-pelan ya. Nah untuk cat saya bilang tadi biasa aja, ndak ada yang biasa. Pekerjaannya juga kadang-kadang ada yang kayak trial and error kayak gini, ada kayak runtuh dikit-dikit, tapi is wajar lah, karena ini mobil hanya kepala 4 harganya. Uang 40 jutaan tuh ya banyak loh. Kalau kita nggak punya uang juga banyak, jadi ya nggak boleh disepelekan. Ini silin-silinnya sudah restorasi ya, memang nggak orisinil saya bilang tadi. Tapi kalau kita punya uang 40 jutaan, kita dapat mobil yang sudah model begini, wow banget. Oke. Saya juga ready teman-teman untuk Civic Genio dengan harga 30 jutaan. Seperti yang merah ini, ada satu yang merah ini platnya Malang Kota. Ini juga harganya hanya kepala 3 ya, nanti kontak admin ya. Kemudian yang hijau ini juga harganya juga kepala 3, nanti kontak ke admin. Gitu ya, 30 berapa gitu, nanti kontak ke admin kalau ada yang minat. Nah kalau yang ini, untuk yang biru ini sudah modifikasi ini, saya buka harganya 45 juta saja, gak usah mahal-mahal, sudah modifikasi semacam ini. Kalian modifikasi sendiri, uang 20 juta masuk, belum waktunya di bengkel. Nanti cerita nih pelan-pelan aja. Nah ini mobil tua, kalau kita kreatif, kita jahilnya jahil yang sifatnya positif, jahil kreatif, itu nanti bisa jadi cakep. Ini untuk lampu belakang kita beli begini di aftermarket banyak kok teman-teman, nggak usah bingung, kita beli jadi banyak. Paling satu set gini sekitar 1 juta sekian gitu ya. Nah ini rap lampu kayak alarm pesawat, ini sein, dan ini juga ada apa namanya, ada ringnya gitu. Nah untuk plat nomor belakang ini terpaksa kita kecilkan, nah karena yang plat nomor asli standar Samsat itu melebar sampai sini. Ini untuk lampu parkingnya, apa lampu plat nomor, nah gitu ya. Oke, untuk pasang spoiler, nah kebetulan ini kita nemu spoiler yang tinggi, jadi ya pasang spoiler yang tinggi. Yang kerjakan bukan saya teman-teman ya. Yang kerjakan bukan saya ini, karena saya hanyalah pedagang tidak tukang. Saya hanya sedikit menginspirasi aja ini. Untuk dalam orisinil, jok orisinil, tadi nggak ada yang perlu tak review. Seperti ini saklar sudah gantian, wajar karena yang asli juga rata-rata sudah lecek. Door trim sudah retriman ya, karena rata-rata punya Genio yang door trim ini rata-rata sobek, melangkap, jadi diganti yang sudah retrim begini. Kalau jok ini masih ori, cakep banget. Spion sama ya, yang kanan sama kiri, model ala-ala spoon. Oke, jadi ini konsep modifikasi dalam sama. Kita coba lihat dalam sedikit. Nah ini, nah itu untuk lampu, untuk speedometer sudah model beginian, jadi sudah diganti ala-ala tulisan Japanese ya. Ini untuk lampu kabin bawah, bawah. Kita buka kap mesin ya.
Oke, kenapa saya harus membukakan kap mesin ini? Agak saya kasih contoh untuk Civic Genius, Civic Grand Civic ini kebukaan kap mesin agak riskan. Nah, jadi di sini penyakitnya kap mesin itu kap yang ini, jangankan mobil yang pernah nabrak, nggak pernah nabrak pun rata-rata sini patah. Kenapa? Karena penyangga ini terlalu maju, lah kap ini kan lebar ya. Jadi ini terlalu berat, jadi kap mesinnya mesti melengkung ini. Akhirnya ini desok ya. Ini kelemahan dari sisi kap mesin. Kalau mobil ini nabrak nggak pernah. Nah. Sini nak. Ini anak. Walah kok bawa sepeda motor. Habis ngaji dari masjid? Iya. Habis ngaji? Iya. Ngaji apa ini? Ngaji Umi. Oh Umi. Ya wes. Ya wes pulang. Gak apa-apa, di dalam perumahan aja ya. Ini sepeda yang kemarin dikasih waktu off-road sama Pak Yai dari Pondok Sidogiri. Nah, habis ngaji anak-anak. Nah ini untuk depan, review depan kayak aman. Untuk tutup radiator diganti Mugen, ala Mugen. Untuk kabel busi ini juga sudah dimodifikasi secantik mungkin. Untuk selang-selang kita pakai Samco ya. Untuk selang radiator inlet, outlet ataupun bypass ya, bypass kecil-kecil ganti Samco. Samco ini kuat banget kalau teman-teman tahu. Nah, ini kuat, gak rawan pecah juga. Untuk harga ya beda sih, sekitar 5 kali lipat mungkin ya, lebih mahal daripada selang orisinilnya. Misalnya teman-teman beli selang orisinil ini hanya 40.000, kalau kita beli Samco mungkin bisa sekitar 200.000. Perkiraan saya 200-300. Saya nggak begitu hafal soal harga. Nah untuk kabel-kabel ini juga diusahakan standar mungkin, walaupun sudah tidak standar tapi diusahakan standar mungkin dan meminimalisir yang namanya jamperan. Gitu ya. Kalau arah lampu pasti jamper-jamperan karena kan ada penambahan sein semacam ini, macam-macam lah ya. Oke, ini untuk pelindung panasnya sudah hilang. Ini kan harusnya ada kayak plat pelindung panas gambar di tangan begini ya. Ini hilang. Oh no problem ya. Ini untuk nomor mesin. Nah mesinnya sudah injeksi. Untuk mesin Genio ini sebetulnya bandel. Cuma teman-teman mesti kan bilang mobil ini rawan panas. Kenapa? Karena katanya radiatornya kecil. Kalau sebetulnya sih saya enggak. Kalau saya ini karena mungkin mobil ini juga hampir tanpa grill. Jadi ini kap mesin, ini bawah ini tanpa grill. Jadi input angin radiator itu hanya dari bawah sini. Dari bawah kesedot ke atas begini. Jadi menurut saya sih dia sisinya kurang dari sisi input udara untuk pendinginan. Tapi kalau saya pakai Genio yang sudah maksudnya yang masih normal itu juga enggak panas kok. Teman-teman komen aja. Saya pakai Genio yang nggak punya, kalau punya nggak mudah panas. Nah menurut saya itu karena cylinder head. Jadi cylinder head mobil ini dia memang nggak minta yang sekrapan. Jadi dia minta yang betul-betul ori dan masih jaraknya masih agak jauh dari peledakan bahan bakarnya. Kalau dia terlalu dekat sama peledakan bahan bakar itu dia akan cepat panas. Makanya cylinder kop kalau sudah sekrapan itu biasanya paknya double, kalau nggak itu diganti pak SBS supaya menahan dia masih agak jauh dari sumber peledakan di mesinnya supaya tidak cepat panas. Kira-kira begitu. Nanti kalau pengen tahu ilustrasi bagaimana sistem mesin ini bekerja ya buka Google aja lah. Saya nggak bisa nyisipkan gambarnya di sini. Kemudian untuk coil ini kalau teman-teman punya, kalau panas ini edukasi ya. Kalau teman-teman mobilnya habis dipakai enak, kemudian di SPBU pom bensin berhenti, setelah itu ngisi bensin di starter nggak bisa, itu coilnya panas. Kalian jangan panik, ambil gombal atau kanebo yang basah sama kompres di sini, itu insya Allah nanti segera cepat dingin dan bisa jalan lagi. Itu kalau, tapi ya segera ganti coil. Kalau coilnya ada satu di dalam sini, jadi coil tanam sistemnya. Ini untuk trik aja ya. Kemudian di sini di situ ada namanya puli askruk ya. Nah puli askruk ini Genio ini banyak juga laporan atau customer puli askruknya itu patah. Jadi puli itu bundar. Puli itu yang bulat kayak piring, itu yang tengahnya asnya itu pecah. Nah pecah karena apa? Karena sepe. Jadi kalau teman-teman ganti puli
itu dipastikan jangan sampai spray-nya beli yang biasa. Jadi spray itu ada yang ori, spray itu kayak ganjel. Jadi spray itu kotak kecil, paling ukurannya hanya 3 mili kali 3 mili, panjangnya paling 1 cm, itu spray. Celek gini. Itu kuncinya. Itu jangan sampai beli yang KW ataupun kalian buatkan dari besi sama Grendo sendiri. Nanti korbannya nanti pulinya bisa pecah. Itu yang agak rancu juga, karena saya kemarin enggak kemarin sih, sekitar tahun lalu itu ada customer saya pulinya pecah, minta tolong saya, tak bongkar ternyata patean ya, apa ya, disogok sama spray buatan sendiri. Jadi dari besi plat gitu digeraji, di Grendo. Belikan yang ori aja, spray itu paling 60.000 yang ori. Kalau puli kan agak mahal, puli masih berapa ya, puli askruk paling pasti 400 atau 500 ribuan gitu. Jadi untuk masalah itu, masalah teman-teman kalau ada kendala di masalah puli askruk pernah jebol, karena mobil ini sudah tahunnya lama, jadi tentu banyak pengalaman dari teman-teman yang sudah pakai Genio. Kemudian untuk ini namanya selang power steering, ini yang high pressure ya. Di selang power steering yang high pressure, jangan sekali-kali mengganti yang KW, karena kalau kalian ketika ganti yang KW itu akan bengung. Selang power steering Genio ataupun Civic itu paling murah menurut saya yang ori. Ini harganya sekitar 675.000 kalau nggak salah lah ya, antara itu naik turunnya. Nah, bayangkan kalau kita beli produknya Toyota, ngomong aja Grid Corolla, itu selang high pressure ini bisa 1 jutaan, bisa lebih. Nah, punya Honda itu lebih murah. Yang original, saya nggak bilang KW ya, original. Nah, ini kalau dibelikan sampai KW akan bengung, terus di sini akan ngembes. Di sini akan ngembes, di klem-klem sini juga akan ngembes terus pecah. Nah, juga dampaknya nanti di rek pompanya juga mudah aus. Kalau untuk rem, mobil ini jarang sekali bermasalah. Filter itu juga sering-sering diganti ya, sama dengan mobil yang lain. Kalau untuk sensor, dia sudah pakai check engine, pakai OBD. Cuma OBD yang masih OBD 1, OBD lama, tapi sensornya sedikit mobil ini. Kalau nggak salah ada 14 atau berapa sensornya. Jadi nggak sulit untuk masalah penanganan dari sisi elektrikalnya. Jadi kalau ada mobil begini mogok di bengkel, nggak keluar berbulan-bulan, alasan bengkelnya nggak bisa mengerjakan elektriknya, saya kok meragukannya itu. Nah, jadi untuk elektriknya nggak sulit. Begitu juga ECU. Nah, di sini teman-teman, kalau punya Genio, ini saya belum bongkar ya. Jadi kalau teman-teman punya Genio, di sini, nah di pinggir ini tempatnya ECU. Nah, jadi teman-teman jangan sampai di sini basah. Kalau punya Genio di sini basah, keutaan air atau memang kropos bolong di bawahnya, segera diperiksa dan ECU-nya dipastikan kering, karena di sini adalah tempatnya ECU. Kalau ECU kena air dari bawah sini, lama-lama dia akan konslet. Nah, kalau konslet itu jangan buru-buru beli ECU, karena ECU-nya Genio ini menurut saya sih nggak sulit untuk diperbaiki. Dan saya kira untuk teman-teman yang biasa merestorasi, meservis ECU, untuk bongkar pasang dan servis ECU Genio nggak sulit. Nah, nggak sulit juga, programnya juga nggak jelimet, dan saya kira pasti bisa lah kalau orang sudah berani buka bengkel ECU. Kalau untuk benahi ECU Genio, insya Allah itu nggak sulit. Kemudian nomor rangka di sini SR4 itu juga nggak begitu banyak masalah untuk nomor rangka. Jadi untuk mobil ini worth it banget untuk anak-anak yang berjiwa muda, dan untuk para modifikator untuk bahan ini juga worth it. Sekarang kita coba test drive. Sekarang saya on start. Ini akan saya buka jendelanya karena sudah agak larut karena gelap. Ini untuk tape-nya saya matikan dulu supaya nggak mengganggu. Oke, sekarang kita coba jalan. Nah, tak matikan dulu ini. Ini untuk bawah. Ini tambahan ya. Genio ini kalau teman-teman ganti knalpot
header itu malah lebih bisa larinya bisa lebih hit lagi. Ini kan hanya mover aja yang diganti untuk header dan segalanya masih standar, jadi masih oke. Nah, untuk naikkan karena ini banyak masih pakai ring 16 profil 50 ini masih nyaman. Kalau teman-teman pakai ring 17 atau bahkan 18 dengan profil ban hanya 40 atau 35, tebelnya 40 atau 35, ini nanti susah. Untuk belok gini dia juga goyang, untuk kena polisi tidur, kena batu, kena apa kita juga takut. Memang cakep sih, tapi dampaknya juga kurang bagus pada sisi kaki-kaki. Jadi saran saya teman-teman pakai aja yang apa namanya ini, yang profil yang maksimal seperti yang tadi tak jelaskan tadi. Jadi untuk pelek ban ini penting banget, karena ketika kita salah mencari ukuran pelek ban nanti dampaknya sistemik, yaitu ya ke kaki, ke mesin, mobil akan lemot dan juga akan bahan bakar akan boros karena tarian juga agak sulit. Nah, karena tarian juga akan sulit. Nah, teman-teman satom, ini tambahan untuk RPM, dia pakai Grady. Dia juga ada baterai. Ini adalah voltase mesin. Kemudian yang bawahnya itu temperatur atau apa, water temperatur. Jadi di situ ada. Jadi selain temperatur di sini juga ada yang di situ water temperatur. Ini sekarang temperatur mesinnya 48 derajat. Nah, iki gak keliru loh ya. Nah, iki gak keliru. Nah, itu gak keliru. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, akurat apa enggak. Kayaknya sih nggak akurat. Feeling saya nggak akurat itu tambahan. Oke ya. Ini sudah mau maghrib ini. Mobil ini nyaman banget teman-teman. Dari sisi kalau kita suka apa ya, suka blare, suka kayak gitu, mobil ini oke. Tapi kalau kita ini untuk elegan, konsep mobil ini mungkin kurang, karena kalau elegan mungkin kita Accord Cello itu lebih pas gitu ya. Jadi untuk mobil era tahun 90-an saya kira Honda is the best untuk dari sisi body ya, untuk dari sisi body. Kalau untuk durability dan sebagainya mungkin tidak dia, tapi kalau untuk dari sisi body yang timeless Honda, BMW itu untuk anak-anak muda itu juga cakep banget. BMW yang E36 dan sebagainya itu sangat keren juga. Mengingat harganya juga relatif sama. Genio apakah ada yang matic mas? Ada, Genio ada yang matic, cuma jarang banget barangnya. Kalau toh ada yang matic kurang fun to drive. Kalau yang matic itu ya nyaman, cuma kurang fun to drive, kurang maksud gitu loh. Karena kita kalau beli Genio ini, kalau sepeda motor teman-teman sama dengan beli RE King. Jadi ada rasa adrenalin. Sama dengan kalau teman-teman beli Satria FU itu. Jadi gak blayer, gak ngegas, gak enak. Jadi gitu ya. Jadi kudu blayer, kudu ngegas. Nah, makanya gitu. Untuk ngomong-ngomong untuk masalah bahan bakar, kalau kita dengan mobil yang masih normal, injektornya masih normal, itu saya kira untuk bahan bakar mobil ini juga nggak boros, masih ketemu 1 liternya 11 km per liter, kurang lebihnya di angka itu. Tapi kalau kita sudah menemukan situasi kondisi yang tidak normal, itu berbeda lagi. Kalau teman-teman knalpot itu juga dicek. Kalau kita melihat mobil ini, knalpot itu nanti asapnya ada 2, ada embun itu berarti masih bagus, ada yang hitam uli sama hitam bensin itu berbeda. Kalau hitam bensin dia pedas, berarti injektornya jarumnya sudah ada yang pecah lah, itu kita harus ganti injektor paling sekitar 600.000 lah. Itu kalau udah diganti nanti boros. Kalau sudah hitamnya uli gosong lah, itu berarti harus ganti ring shaker. Itu ya untuk dari sisi knalpot, saya kira gitu ya teman-teman ya. Itu review dari saya sudah cukup, ini sudah panjang. Itu tadi saya ini juga berjualan, juga memberikan edukasi, siapa tahu bermanfaat. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung kami, subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.